blenderan air dan durian. Duriannya yang sudah dilumatkan itu sekitar 200 gram, airnya 600 ml. Kita tuang. Air blenderan durian ini jika perlu kita saring agar kita mendapatkan sari durian yang halus. Lalu kita tuangkan larutan tepung. Larutan tepung ini terdiri dari tepung beras 60 gram ditambah dengan tepung tapioka sekitar 40 gram, lalu diencerkan dengan sedikit air agar hasil dawetnya nanti halus, nggak bergelinding. Kita masukkan seperti ini, lalu kita aduk rata dan kita masak sampai meletup-letup dan mengental. Kita tambahkan pandan secukupnya, kemudian dengan garam sedikit aja, sekitar 1/4 sendok teh atau setengah sendok teh. Oke, sepertinya sudah mengental dawet kita hari ini. Nah, ini dia teksturnya seperti ini, halus, mengkilat dan kental. Nah, nanti setelah ini kita diamkan sebentar hingga agak dingin, lalu kita cetak dengan cetakan cedol atau cetakan dawet. Oke, sudah siap adonan dawet kita. Santan yang sudah direbus sebentar dengan sedikit garam sudah siap. Dan ini kinca gula merah secukupnya. Itu dari sekitar 100 gram gula merah yang direbus dengan 150 air sampai mengental. Diberi sedikit garam dan daun pandan biar wangi. Selanjutnya kita memakai cetakan dawet seperti ini. Nanti adonan kita masukkan ke sini, kemudian didorong ke bawah. Bawahnya ditampung dengan air matang yang diberi es batu agar ketika masuk ke dalam air, dawet langsung tercetak dan jadi bagus hasilnya, nggak remuk. Oke, kita cetak ya. Ini dia dawet kita hari ini sudah jadi. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam mangkok yang sudah diberi es batu. Kita taruh dawetnya secukupnya. Kita beri santan dan gula merah secukupnya. Saus kinca gula merah secukupnya juga. Oke, sudah siap dawet durian kita hari ini. Jadi kita sajikan dengan daging durian yang masih utuh untuk variasi rasa. Selamat mencoba di rumah. Kita buat hidangan yang enak, simple dan praktis yuk. Pertama, kita siapkan air ya untuk merebus ketannya. Air sekitar 150 ml aja. Kita tuang di sini. Nah, air ini fungsinya untuk melunakkan ketan sebelum dikukus. Nah, air sudah.
Lalu kita masukkan ketan seperti ini. Kita aduk rata hingga ketan menyerap air keseluruhannya. Nah, ketan ini tadi kita tambahkan sedikit garam dan gula agar ada rasanya. Garamnya sedikit saja, 1/4 sendok teh, gulanya sekitar 1 sendok makan. Jadi ketannya agak ada rasa manis dan gurih gitu. Kita tunggu, nanti kita tambahkan sedikit pewarna hijau biar cantik setelah semuanya terserap dalam ketan airnya. Baik, kita lihat nih ketannya udah hampir matang. Kita tadi tambahkan sedikit pewarna hijau agar warnanya lebih menarik. Pilih pewarna yang food grade dan bagus kualitasnya, jadi sedikit saja sudah cukup. Nah, ini sudah siap. Sekarang kita siapkan kukusan untuk mengukusnya ya. Taruh sini dulu. Kita siapkan kukusan. Nah, ketan yang sudah jadi ini kita kukus selama kurang lebih 30 menit sampai matang. Fungsinya agar ketan lebih empuk. Nanti setelah kita kukus, kita siapkan untuk bahan sausnya. Kita tuang semua dalam kukusan seperti ini. Kita tutup. Ya, kita tunggu 30 menit. Baik, udah 30 menit sepertinya. Kita cek dulu ya hasil ketan kukus kita. Kita buka. Oh, sudah matang hasilnya. Seperti ini. Untuk ketan durian, ketannya memang sengaja nggak terlalu empuk agar masih ada tekstur ketannya. Jadi enak sekali berpadu dengan saus duriannya. Nih, seperti ini sudah matang. Kita angkat ya. Yap. Kita angkat dulu, taruh sini. Sementara menunggu ketannya dingin, kita siapkan sausnya. Oke, sekarang kita mau bikin sausnya. Sausnya terbuat dari durian asli yang kita haluskan, dicampur dengan sekitar duriannya itu setelah dibersihkan dan tinggal sisa daging buahnya itu sekitar 500 gram, ditambah dengan 600 ml air, lalu di blender hingga menjadi bubur durian yang halus seperti ini. Oke, kita masukkan ya duriannya seperti ini. Kemudian mudah saja bikin sausnya. Kita tambahkan gula merah. Kita pakai gula merah kristal karena lebih higienis dan cepat, jadi nggak perlu menyerut gulanya. Langsung kita masukkan, ini sekitar 100 gram atau sesuai selera manisnya ya. Kita masukkan semua seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan gula dan garam. Gula pasir ini fungsinya agar manisnya tuh lebih terasa lebih gitu. Kalau gula merah aja kan kadang-kadang soft manisnya, tapi dengan campuran sedikit gula pasir akan lebih terasa manisnya lebih pas. Lalu dengan ditambah sedikit garam sekitar 1/2 sendok teh, kita masukkan semua, kita aduk. Nah, membuat saus ini mudah banget, tinggal kita aduk rata semua bahan seperti ini hingga meletup-letup dan mendidih. Kita aduk rata sampai gulanya larut. Jika suka susu, mungkin untuk anak-anak akan lebih bergizi campur susu. Tapi kalau mau kita rasa duriannya lebih menonjol, kita pakai daging durian aja. Tapi misalnya ibu-ibu untuk usaha, bisa ditambahkan santan, jadi lebih bergizi ya. Tapi kalau untuk sajian keluarga, daging durian sudah cukup creamy dan sangat enak rasanya. Oke, kita tunggu sampai meletup-letup ya, mendidih dan meletup-letup sekitar 5-10 menit. Oke, sekarang ini sudah meletup-letup, kita masukkan maizena yang sudah diberi sedikit air. Maizena cukup 1 sendok makan, diberi air secukupnya. Ini berfungsi untuk mengentalkan sausnya. Kita aduk seperti ini sampai meletup-letup kembali. Nah, ini
sausnya jadi sedikit lebih kental dan aromanya harum banget, durian. Jadi ini pakai daging durian asli tanpa campuran, lalu disiramkan di atas ketan kukus, terasa sangat istimewa. Oke, ini sepertinya saus sudah siap, kita matikan dulu. Nah, sekarang proses selanjutnya kita tinggal mencetak ketannya, lalu kita plating. Ya, saus sudah siap. Baiklah, sekarang kita proses mencetaknya biar penampilannya lebih cantik. Walaupun untuk sajian keluarga di rumah, tapi kalau kita cetak dengan cantik akan lebih menarik lukisannya. Jadi kita bisa cetak menggunakan cetakan silikon seperti ini, atau pakai cetakan lain aparatur seperti ini. Kita haluskan dengan plastik dan lebih mudah mengambilnya. Kita padatkan seperti ini. Jika mau untuk usaha, ketan durian ini bisa disajikan di dalam ikat plastik kecil-kecil, lalu sausnya dibungkus terpisah. Tentu akan lebih menarik penampilannya. Seperti ini. Cetakan bisa sesuai selera, mau pakai cetakan sakura, itu ayu, atau mau diratakan di ini loyang lalu dipotong-potong juga bisa, tapi akan lebih menarik kalau satuan seperti ini, jadi lebih mudah dalam penyajiannya. Baiklah, sudah siap seperti ini, tinggal kita lepaskan. Nah, kita ambil ya, tata atasnya seperti ini. Ya, sudah siap, tinggal kita garnish. Baiklah, ketan durian sudah siap, saus duriannya sudah siap, tinggal kita tuang di atasnya seperti ini, perlahan-lahan. Harum sekali baunya. Biar sebagian. Oke, siap disajikan ketan durian kita hari ini. Selamat mencoba di rumah. Dengan Dia Didi, kali ini kita mau bikin pie durian. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan, margarin atau mentega 150 gram kita masukkan, kemudian ada kuning telur 4 butir kita masukkan sini, kemudian gula halus sekitar 60 gram. Nah, semua bahan kita kocok hingga merata. Kita ini tunggu sampai tercampur rata saja, nggak perlu sampai mengembang, nggak apa-apa kalau untuk pie. Ya, seperti ini sudah cukup. Jadi nggak perlu sampai mengembang untuk pie, cukup sampai rata saja. Sekarang kita masukkan keju agar cita rasa pie-nya semakin gurih. Nggak perlu tambahan garam lagi, nggak apa-apa, karena margarin sudah gurih, keju sudah gurih. Kita aduk rata seperti ini. Kita aduk seperti membuat adonan kue kering biasa. Bisa juga sebenarnya pakai tangan, tapi kalau saya lebih suka seperti ini, simpel, praktis, dan cepat. Jadi adonan pie ini lebih mirip seperti adonan kue kering. Nah, kita aduk seperti ini sampai rata. Aduk perlahan, jangan terlalu keras mengaduk agar pie tidak keras. Kalau terlalu keras diaduk, nanti bisa menjadi keras dan tidak ngeprul renyah rasanya. Ya, sebentar lagi sudah siap adonan. Nah, seperti ini.
ada seperti adonan kue kering biasa, sedikit lebih lembut agar lebih mudah mencetaknya. Ya. Oke, adonan siap. Selanjutnya kita persiapkan dulu cetakannya. Ya, kita diamkan sebentar. Oke, sekarang kita tinggal mencetaknya. Kita udah tipiskan seperti ini. Lalu kita taruh di cetakan yang sebelumnya sudah sedikit dioles dengan margarin. Hingga rata. Nah, untuk pie susu lebih baik tipis agar bisa renyah. Nah, seperti ini. Sekarang kita hias pinggirannya dengan menggunakan garpu agar ada sedikit motifnya. Namun jika ibu-ibu di rumah pakai cetakan aluminium yang sudah bermotif, tidak apa-apa, langsung biasanya udah ada motifnya. Kalau belum, kita cetak seperti ini dengan garpu. Nanti akan ada sedikit motif yang membuat pie susunya semakin cantik. Oke, kulitnya sudah siap. Sekarang kita siapkan untuk adonan isi pie susunya. Oke, untuk isiannya kita menggunakan susu cair sekitar 300 ml. Kita tuang dalam panci. Lalu kita tambahkan dengan gula pasir sekitar 3 sendok makan, cukup, atau sesuai selera manisnya ya. Kita tambahkan susu kental manis sekitar 3 sendok sampai 4 sendok makan. Kita aduk rata, tunggu hingga mendidih dulu. Kemudian nanti kita masukkan durian. Ya, kita masukkan duriannya. Untuk durian ini sesuai selera saja seberapa. Kalau saya biasanya sekitar 200 gram durian yang sudah di blender dengan sedikit air. Nah, ini kita aduk rata sampai meletup-letup. Kita tunggu hingga mendidih dulu ya. Sekarang kita masukkan telur, aduk rata, lalu kita masukkan tepung custard powder. Ini fungsinya untuk memberi warna cerah pada isian kita. Ini kita aduk rata. Jadi berubah warnanya. Lalu kita tunggu hingga mengental kembali. Kita tunggu hingga agak matang dan mengental. Ya, ini kita tunggu sausnya mengental dan sudah berwarna kekuningan seperti ini. Untuk pie susu, memang bahan isian tidak perlu kental seperti plak, karena dia nanti cukup tipis-tipis saja isinya agar terasa lebih legit dan nggak terlalu banyak isian. Oke, sudah siap isiannya. Oke, adonan pie sudah siap, adonan isi sudah siap. Selanjutnya kita tinggal isi seperti ini. Perlahan-lahan, nah, secukupnya saja. Untuk isian pie susu tidak terlalu banyak. Nanti ketika dipanggang, isian ini akan mengering karena terbuat dari susu. Oke, yang kita tuang. Nah, selesai sudah. Sekarang kita masukkan ke dalam oven suhu sekitar 170 sampai 180 atau tergantung oven masing-masing. Lalu kita tunggu sekitar 30 sampai 45 menit. Kita panggang. Masukkan ke dalam oven atau microwave. Nah, kita pakai suhu sekitar 180 derajat Celcius. Yap, ini sudah hampir matang pie kita. Sudah matang pie kita cek ya. Oke, ini dia hasilnya pie durian. Kita plating dulu. Ya, biarkan dingin sebentar baru kita plating. Ini dia pie susu durian kita hari ini, sudah matang
dan bisa ibu-ibu dicoba di rumah ya. Mudah dan lebih hemat karena buat sendiri di rumah. Selamat mencoba.